Apa benar kabarnya dolar Amerika atau US dollar bakalan kolaps sebagai mata uang terkuat di dunia saat ini? Banyak berita dan konten-konten yang heboh tentang rumor bahwa US dollar ini akan digantiin sama mata uang negara lain karena munculnya mata uang BRICS, berakhirnya petrodolar, berita tentang Cina sama Rusia yang jadi temenan baik, dan berita-berita lain yang juga ngebuat kita ikutan worry. Kalau emang dolar bakalan hancur, apa sih yang bakal terjadi sama Indonesia? Kita mulai dari sejarah mata uang. Sejak tahun 1450, ada 6 mata uang terbesar yang pernah megang kekuasaan ekonomi dunia. Dan di akhir nanti, dari data ini, kita bisa tahu kenapa US dollar tuh bakalan tergantikan atau enggak dalam waktu dekat. Oke, kalau lu nanti dapat insight baru dari video ini, please do like and subscribe channel ini. Apa yang dimaksud dengan World Reserve Currency? Gampangnya, ini adalah mata uang terbanyak yang dipegang sama pemerintah dan institusi untuk mereka ngelakuin transaksi dengan negara luar, termasuk ekspor impor, forex, dan investasi. Dan ini adalah mata uang yang paling liquid yang bisa kita pakai untuk belanja nggak cuma di skala lokal tapi juga dalam skala global karena kekuatannya memang diakuin oleh seluruh dunia. Saat ini reserve currency global kita adalah US dollar. Sekarang kita lihat 6 mata uang terkuat sejak tahun 1450. Mata uang terkuat pertama dulu dipegang oleh Portugal semenjak tahun 1450 sampai 1530. Portugal dulu jadi negara yang dominan pada zamannya Kaisar Ottoman Empire, atau kalau di Indonesia tuh kita taunya Kesultanan Utsmaniyah. Pada era eksplorasi ini, Portugal berhasil ngejelajah Afrika, Asia, Timur Tengah, and mostly Eropa Tenggara. Karena cakupannya yang luas juga inilah, maka mata uang negara Portugal jadi paling banyak digunain dalam perdagangan global. Meski bertahan selama 600 tahun, akhirnya Ottoman jatuh. Sebagian besar karena persaingan dengan negara-negara seperti Inggris, Prancis, Rusia, sama mereka juga kalah di Perang Dunia Pertama karena salah pilih sekutu, Jerman. Mata uang kedua, Spanyol. Sejak tahun 1530 sampai 1640, Spanyol bareng-bareng dengan Portugal nih ngebentuk namanya Uni Iberia, yaitu pemerintahan yang berfungsi buat ngatur negara-negara jajahan mereka. Di sini koin perak milik Spanyol nih jadi simpanan mata uang global yang diakuin di Eropa, Asia, dan Amerika karena memang suplai perak yang sangat berlimpah dari Amerika Selatan. Akhirnya mereka kolaps karena perang dan revolusi yang terjadi di tahun 1600-an. Mata uang ketiga, Belanda. Sejak tahun 1640 sampai 1720, Belanda ini punya peranan penting dalam kekuasaan global semenjak berdirinya perusahaan Hindia Timur, atau kalau kita di Indonesia nih kita kenal dengan VOC. VOC sendiri dibentuk sebagai perusahaan publik pertama yang nanganin perdagangan perusahaan internasional yang fokusnya ke perdagangan rempah-rempah dari Laut India, di mana Indonesia adalah salah satu negara jajahannya. Belanda gunain VOC buat nge-support perang supaya mereka bisa bebas dari jajahan Spanyol. Dan dari perspektif ekonomi sih, akhirnya Belanda berhasil ngalahin Portugal dan Spanyol dengan monopoli profit yang sangat besar dari perdagangan rempah-rempah. Nggak terima di monopoli, Prancis dan Inggris akhirnya juga ngebentuk perusahaan trading rempah-rempahnya sendiri dan nyatain perang dengan si Belanda. Bisnis rempah-rempah yang udah Red Ocean dan perang yang terus-terusan berlangsung pada saat itu akhirnya ngebuat mata uang Belanda jatuh sebagai global reserve currency. Mata uang keempat, Prancis, yang bertahan 95 tahun dari tahun 1720 sampai 1815 sebagai global reserve currency di bawah kepemimpinan Raja Louis. Karena dia doyan party dan perang, akhirnya negaranya nih jadi nanggung utang yang sangat besar. Tahun 1789, revolusi Prancis nimbulin terjadinya krisis ekonomi dan civil war atau perang saudara selama beberapa dekade sebelum akhirnya Kaisar Napoleon ngambil alih negara tersebut. Selama tahun 1803 sampai 1815, Napoleon ngejajah banyak daerah yang ngebuat Prancis nih ternyata menderita banyak kerugian karena mereka terlalu over expansion. Mata uang kelima, Britania Raya. Setelah kekalahan Napoleon, Inggris tuh menguasai perdagangan global. Revolusi industrial beserta kemampuannya yang memang advance nih di pembuatan kapal menjadikan negara kepulauan tersebut jadi paling dominan di lautan. Jago di laut, artinya punya modal buat menguasai perdagangan global. Sampai akhirnya Perang Dunia Pertama ngebuat ekonomi dan mata uang Britania Raya jatuh sebagai global reserve currency. Nah, di sini nih mulai seru nih. Amerika Serikat atau US ternyata ngambil keuntungan yang sangat besar dari Perang Dunia Pertama. Hal ini karena ya, seluruh negara yang ikutan perang itu minjem uangnya tuh dari US yang ternyata digunain buat bayar jasanya US buat mereka nyediain suplai barang, suplai perang, bangun infrastruktur, logistik, plus bayar bunga pinjamannya. Dan dari sinilah US awal mulanya punya kemampuan buat mulai transisi
ekonominya dari negara agrikultur industrial jadi negara manufaktur industrial. Peredaran dolar US yang bermula dari pinjaman ke US nih semakin meningkat seiring banyak negara yang impor barang dari US. Ada yang bilang sejak tahun 1920 inilah banyak negara mulai ngakuin US dollar sebagai mata uang global karena ekonominya memang ya sangat sehat pada waktu itu. Tapi secara teknis US dollar itu baru resmi jadi reserve currency semenjak ditandatanganinya perjanjian Bretton Woods pada akhir tahun 1944. Karena saat itu Amerika punya simpanan emas terbesar di dunia. Semua negara setuju untuk jadiin US dollar sebagai reserve currency yang punya jaminan emas fisik. Ya, hal ini berlangsung aman sampai pada akhir tahun 1971, di mana Presiden Amerika pada saat itu Nixon ngumumin bahwa nilai dolar udah nggak bergantung pada nilai emas fisik. Jadi, kalau kalian nanya dolar itu aman atau nggak ke gua, ya gua bisa bilang aman kalau lu belinya sebelum tahun 1971. Tapi hari ini US dollar tuh jauh lebih beresiko, jauh lebih rentan, karena memang nggak ada backingan emasnya sebagai jaminan. Jadi buat kalian yang bilang, Ren, nggak mungkin lah dolar kegeser. Kita kan apa-apa pakai dolar bayarnya. Terus dolar kan juga dicetak terus-terusan nih sama Amerika. Itu juga ngebuktiin kan kalau dolar itu memang terus dibutuhin. Belum lagi kebiasaan kita apa-apa acuannya selalu dolar US. Sayangnya teknologi dan inovasi ini selalu ngebuktiin bahwa yang nggak bisa beradaptasi itu pasti akan tergantikan. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Contohnya aplikasi aja lah. Kayak sosmed gitu atau forum. Dulu kita punya Kaskus, Friendster, Pad, ya atau apapun lah. Sekarang nih udah nggak pernah kedengeran kan. So poin gue, perubahan selalu akan terjadi. Jadi, apa sih faktor-faktor yang akan ngebuat dolar US bisa tergantikan? Faktor pertama, kalau ada mata uang yang bisa nanganin transaksi senilai triliunan dolar per hari. Dan faktor kedua, geopolitik dan kepercayaan atau trust terhadap mata uang itu. Kalau banyak negara yang percaya bahwa mata uang itu jadi mata uang pengganti yang stabil dan valuable, maka dolar US bisa tergeser. Dan buat kalian yang nggak percaya hal ini bisa terjadi dalam waktu dekat ya, perhatiin ini nih. Dari kasus COVID misalnya, kita belajar seberapa besar kita bergantung sama Cina terkait produksi farmasi dan obat. Dan ketika Cina sadar, dan pasti sadar, kalau banyak negara yang bergantung sama mereka, menurut lo apa yang bakal terjadi? Cina pasti akan manfaatin momentum ini untuk agenda negaranya sendiri. Terus Ren, emang Cina bakal ngegantiin dolar US? Atau ada mata uang lainnya sih? Good question. Kalau kita lihat data ini, kita bisa lihat kalau penggunaan USD sebagai simpanan mata uang global itu mencapai 60%. Selanjutnya ada Euro sekitar 20%, lalu ada Yen, dan RMB atau Renminbi atau uang Cina yang porsinya jauh banget di bawah. Jadi poin gue untuk Cina bisa ngegantiin USD sebagai global reserve currency nih, banyak hal yang harus terjadi dalam waktu yang panjang banget. Buat tahu seberapa kuat USD hari ini, kita bisa lihat data ini. Chart ini nunjukin seberapa banyak porsi masing-masing mata uang yang digunain untuk transaksi forex. Sekitar 80% transaksi masih gunain USD, disusul sama Euro, lalu Pound Sterling, disusul Yen, dan terakhir itu Renminbi. Barulah akhirnya nih mata uang negara-negara minoritas lainnya menyusul. Terus kita juga lihat data kedua tentang invoicing kegiatan ekspor. Di Amerika ya jelas lah hampir 100% pakai USD buat transaksi. Terus di Asia Pasifik termasuk kita, Indonesia ini masih 70% lebih gunain USD buat invoicing ekspor. Di Eropa 60% pakai Euro dan sisa negara lainnya masih 80% pakai USD buat transaksi ekspor. Jadi poin gue, US dollar nih masih akan tetap jadi mata uang utama dunia sampai hari ini. Titik. Dalam kalimatnya, Henry Kissinger nih pernah bilang, siapa yang ngontrol suplai makanan, mengontrol masyarakatnya. Siapa yang ngontrol energi, bisa ngontrol benua-benua. Dan siapa yang ngontrol uang, bisa ngontrol dunia. Siapa yang ngontrol uang sekarang? Amerika. Kontrol dunia. Biasanya ketika kita dikasih kekuasaan dan posisi, kita tuh jadi arogan. Kita jadi lupa kalau roda tuh berputar dan kita bisa jatuh kapan aja. Banyak yang bilang generasi pertama bisnis keluarga itu yang ngebangun, generasi kedua mempertahankan, dan generasi tiga menghabiskan. Dan menurut gue itulah yang lagi terjadi di Amerika pada saat ini. Mereka cetak uang terus-terusan tanpa tahu kapan harus berhenti. Dan mereka bertindak seolah mereka tuh akan ada di posisi atas selamanya. Tapi sejarah terus ngebuktiin kalau jadi raja selamanya itu nggak mungkin. Raja global aja nggak mungkin selamanya bertahan, gimana raja Jawa ya? Dan disinilah sangat mungkin buat negara-negara kayak Cina, Rusia yang pernah dibikin susah sama Amerika nih buat nyari celah untuk balas dendam. Entah nanti dengan cara-cara yang kreatif gitu ya, kayak pakai mata uang CBDC atau masuk ke ranah politik internal dalam negeri, atau bisa juga ngebuat koalisi dengan negara-negara lain yang bisa ngerugiin balik si Amerika. Kalau lu nanya, menurut gua hal ini bakal kejadian 1-10 tahun ke depan, menurut gua enggak. Tapi kalau kita ngomongin dalam time frame 10, 20,
20-30 tahun ke depan, menurut gue sangat mungkin kalau Amerika nggak berhati-hati. Dan pada saat itulah yang akan terjadi adalah shifting kekuasaan global yang juga akan ngubah suasana dan landscape ekonomi global. Buat lo yang mau tahu lebih dalam apa yang bakal terjadi sih sama Indonesia kalau USD sampai collapse, lo tuh bisa nonton video ini. Termasuk teknis dan flow gimana cara awalnya dolar tuh bisa berkuasa banget. So, itu aja video dari gua. Moga-moga bisa bermanfaat dan ngasih insight baru. Jangan lupa like and subscribe channel ini. I'll see you in the next videos. Bye-bye.